Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Astuti dari kelompok 2. Saya di sini akan menjelaskan tentang perkembangan pendidikan pada zaman Yunani dan Romawi. Yunani merupakan tempat pertemuan kebudayaan timur dan barat. Bangsa Yunani mempunyai negara-negara yang terpencar-pencar. Dikarenakan oleh beberapa sebab, mereka tidak dapat bersatu. Yunani dikatakan spiritual karena kebesaran Roma adalah pinjaman dari kebudayaan Yunani. Oleh sebab itu, kenegaraan Roma menjadi kuat, sehingga dapat menerima kebudayaan baru yang dibawa oleh golongan Kristen. Yunani kuno terbagi menjadi dua, yaitu Sparta dan Athena. Penduduk Sparta disebut bangsa Doria, sedangkan penduduk Athena disebut bangsa Ionia. Sparta adalah negara aristokrasi. Tujuan pendidikan Sparta adalah membentuk warga negara yang siap membela negara. Pendidikan diperuntukkan hanya bagi warga negara yang merdeka. Anak-anak yang telah mencapai umur 7 tahun diasramakan. Secara resmi, anak di bawah negara dari umur 7 sampai 18 tahun. Pada umur 20 tahun, percobaan selesai. Anak dipilih menjadi anggota perkumpulan. Pada umur 30 tahun, ia telah menjadi warga negara yang penuh. Lain dengan Sparta, rumah merupakan tempat pendidikan utama di Athena. Di dalam periode ini, Athena mempunyai dua macam sekolah. Untuk laki-laki, Palaestra yaitu sekolah untuk latihan badan. Sekolah ini dibedakan sesuai dengan kemampuan anak. Pemisahnya terletak pada kaya dan yang miskin. Untuk yang kaya, biasanya anak bersekolah 16-17 tahun. Yang miskin lebih sedikit daripada itu. Yang kaya selalu diadakan pelajaran privat di rumah. Sudah meninggalkan sekolah, yang miskin terjun dalam perdagangan. Yang kaya meneruskan latihan-latihan dalam berbagai metode sebagai pengisi waktu.
Sebelum menjelaskan, perkenalkan nama saya Rasya Aulatul Husna. Saya di sini mencoba sedikit menjelaskan tentang pendidikan pada zaman Helenisme atau Romawi Baru. Perkembangan pendidikan pada zaman Romawi Baru atau Helenisme. Helenisme adalah aliran kebudayaan yang diciptakan oleh ahli-ahli filsafat Yunani atau Hellas. Sejak saat itu, bangsa Romawi mulai menyadari arti penting ilmu pengetahuan. Dengan demikian, maka tujuan pendidikan mengalami perubahan, yaitu untuk pembentukan manusia yang harmonis. Pendidikan rasio dan kemanusiaan atau humanitas menjadi prioritas. Pendidikan formal pada zaman Romawi Baru atau Helenisme. Di sini ada beberapa sekolah yang didirikan, yakni ada sekolah rendah, sekolah menengah, dan yang terakhir sekolah retorika. Yang pertama, sekolah rendah atau yang disebut Ludus. Sekolah rendah yang baru diperkenalkan kira-kira 300 sebelum Masehi. Di sini diberi pelajaran seperti membaca, menulis, matematika, dan hukum. Anak-anak yang sekolah di sini kira-kira berusia 7 tahun sampai 12 tahun. Sekolah ini berlangsung kira-kira 200 tahun. Yang kedua, sekolah menengah atau bisa disebut the grammar school. Pada sekolah ini, objek studi yang paling utama ialah literatur. Literatur yang paling penting dipelajari ialah puisi, khususnya karya-karya Homer. Mata belajarnya yaitu sejarah, geografi, mitologi, bahasa, dan corak madu. Yang terakhir, ada sekolah retorika. Sebagai lembaga pendidikan yang mendidik calon orator. Di sini mereka belajar tentang politik di negara Roma. Sesuai nama sekolahnya, di sini mereka dididik untuk menjadi calon orator atau yang biasa berbicara di